Maulud itu kelahiran. Maulud Nabi itu kelahiran Nabi. Lah kelahiran Nabi ini orang memandang itu macam-macam. Ono sing ngarani gak oleh, ono sing ngarani oleh gitu ya. Itu karena alasannya nek gak oleh itu nek sing ngarani gak oleh soalnya Nabi beserta sahabat-sahabat tidak pernah melakukan. Tapi coba kalau kita lihat dari latar belakang merayakan itu apa, terus kapan? Ternyata latar belakang memperingati itu adalah di zamannya Salahuddin Al-Ayyubi. Saat itu orang-orang yang beriman sedang berperang dengan tentara salib. Nah kemudian tentara beriman ini semangatnya kendor. Lalu dibacakanlah atau dikajilah namanya sejarah Rasulullah. Tujuannya apa? Untuk membangkitkan semangat juangnya. Ternyata betul setelah dikasih seperti itu tadi, akhirnya semangat juangnya muncul. Berarti substansinya adalah menumbuhkan semangat juang. Nah, sekarang orang-orang yang melakukan Maulud Nabi itu hampir substansinya nggak ada. Yang ada adalah seremonialnya saja. Karena model-model orang memperingati Maulud Nabi itu modelnya dewi-dewi. Yang Mojokerto itu modelnya pakai layang. Ya, layang, kewasaan, layang. Karena ada satu anjuran-anjuran itu memang kalau ada gerhana itu dianjurkan untuk bersedekah. Sholat gerhana, bersedekah dan sebagainya. Nek kayaknya Mojokerto yang layang. Nek kayaknya Madura saja. Madura aku suka ngasih hadiah. Bukti cinta kepada Rasul. Hadiahnya bermacam-macam. Terserah mereka. Itu tradisi namanya. Nah sebenarnya boleh apa enggak itu tergantung aja. Sebenarnya dalam prinsip beragama itu semua boleh dilakukan. Boleh. Aku nyekel gini ya oleh. Kecuali dilarang. Lono sih dilarang ya. Ada misalnya panjenengan di masjid terus lu ngene iki silakan. Deklem. Nggak boleh. Ada hadisnya. Nah, aku ngene yo. Kak dilarang ya gak apa-apa, kan gitu aja. Oleh karena itu harapan saya memperingati Maulud Nabi itu kita harus bisa mengambil substansinya. Karena banyak orang sekarang ini mengaku-ngaku cinta Nabi, mengidolakan Nabi dan lain sebagainya, tapi ternyata hukum-hukumnya tidak bisa diterima semua. Masih dipilih-pilih. Iki gak, iki yo. Itu masih banyak dari umat Islam sendiri. Padahal mereka mengaku cinta Rasul. Padahal kalau orang itu mengimani sebagian isi kitab, kemudian mengkufuri sebagian lainnya, itu akan terhina di dunia dan pada hari kiamat akan dikembalikan kepada seberat-beratnya siksa. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asaddil adzab. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab dan kafir kepada sebagian lainnya? Allah bertanya. Akhirnya dijawab oleh Allah, "Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum." Tidak ada balasan bagi orang yang berbuat demikian itu, iman sebagian dan kafir sebagian, illa khizyun fil hayatid dunya. Kecuali kehinaan di dunia, wa yaumal qiyamati, dan pada hari kiamat yuraduna ila asyadil azab, mereka akan dikembalikan kepada seberat-beratnya siksa. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak lupa terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah sebenarnya dalam berislam itu begitu. Dalam berislam itu semuanya harus diterima.
Yang penting kabeh diterima menek hukum. Wis pasti. Karena dalam ajaran Islam itu tidak sekedar ubudiyah aja, muamalahnya banyak masalah. Tentang hukum-hukum bernegara itu kalau kita terapkan kena masalah. Kalau tidak terapkan kita melanggar Islam kan gitu. Oke, jadi harapannya kita menerima semua hukum Allah ini karena Allah mengatakan begini. Sesungguhnya orang beriman itu innamal mu'minuna idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya orang beriman itu apabila diseru kepada aturan Allah dan aturan Rasul supaya dia menghukumi di antara mereka, ucapannya adalah ayyaqulu sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Dan di sini kita banyak masalah juga. Kita harus terima itulah. Bagaimana kalau yang kita laksanakan itu lalu berhubungan dengan aturan negara? Masalah. Masalah. Makanya itu dibutuhkan hukum. Hukum pengertian namanya hukum qiyas. Hukum qiyas itu hukum yang tidak ada dalam Quran dan Sunnah, tapi substansinya sama dengan yang sudah ada. Contoh narkoba. Narkoba itu hukumnya kayak apa? Narkoba itu zamannya Rasulullah tidak ada. Bagaimana kita menentukan hukumnya? Tapi narkoba itu memiliki sifat memabukkan. Lah zamannya Rasulullah yang memabukkan itu apa? Khamr. Maka narkoba derajatnya substansinya sama dengan khamr, yaitu memabukkan. Berarti narkoba adalah haram. Kan begitu. Itu namanya hukum qiyas. Hukum yang sepadan, kemudian substansinya sama. Nah, terkait dengan hukum-hukum tadi misalnya, hukum-hukum itu kita harus terapkan. Nah, bagaimana kalau kita tidak menerapkan? Artinya berarti dianggap melanggar. Ya belum tentu juga. Saya kasih satu ayat surat Al-Baqarah, ayatnya 173. Innama kharrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghin wala atin fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Itu haram. Siapa makan dosa. Nah gitu ya. Dan sama dengan begini. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, faulaika maka mereka itu humul kafirun, orang kafir. Nah berarti panjenengan harus menerapkan hukum Allah ini. Tapi kalau terapkan masalah. Kalau tidak terapkan melanggar Islam secara teoritis. Tapi di sini ada pengecualian. Kata Allah begini, famaniturra ghairu baghin wala adin fala isma alaihi. Maka barang siapa terpaksa memakannya padahal dia tidak mengendaki dan dalam memakannya tidak melampaui batas, fala isma alaihi, maka tidak ada dosa atasnya. Berarti ini makan barang larangan tadi karena terpaksa itu tidak berdosa. Ya, sama dengan kita itu sebenarnya kan diharuskan menerapkan aturan Allah dalam segala apapun. Tapi karena tidak bisa kita melakukan, ya kita sama dengan makan babi tadi dalam kondisi terpaksa. Paham ya ini ya? Ya ini cara-cara kita itu nanti supaya kita tidak menyembunyikan agama, supaya kita tidak memilih-milih ayat. Karena memilih-milih ayat dan menyembunyikan agama itu dosa. Oke? Jadi ini kita sampaikan seperti itu tadi karena ini sudah bulannya
bulan apa namanya ini, bulan Rabiul Awal, hari kelahiran Nabi. Dan juga banyak kaum muslimin yang merasa dirinya cinta kepada Rasul tapi hukumnya tidak mau menerima semua, hanya dipilih-pilih saja. Nah, ini yang perlu kita sampaikan, sehingga ketika kita mendengar orang menyampaikan Maulid Nabi, kita harus mengerti substansinya apa. Itu yang paling penting. Lah, sebagai patokan saya kasih ayat, 2 ayat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Dan sungguh telah ada untuk kamu di dalam diri Rasulullah itu uswatun hasanah, contoh suri tauladan yang baik. Suri tauladan dalam hal apa? Suri tauladan dalam segala hal, apapun. Karena Rasulullah itu diutus untuk menyebarkan agama, dan agama memberikan pelajaran kepada manusia dalam berbagai macam persoalan. Bagaimana Islam kita? Karena sekarang ini kan juga muncul Islam yang radikal, Islam yang moderat. Nah, kita pilih Islam yang mana? Moderat ya, emang jangan moderat, berarti radikal jangan buang. Radikalnya pilih, berarti moderat dibuang. Ya kena ayat tadi itu. Pilih-pilih ayat, sebagian diimani, sebagian dikufuri. Anda boleh. Berarti ini Allah menunjukkan kepada kita bahwa Muhammad itu loh idola kita, kebanggaan kita, uswatun hasanah kita. Itu paling enak sudah kalau kita beragama gitu, nurut Rasulullah, selesai. Dalam Quran disebutkan begini, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu disuruh mengatakan sesuatu. Kepada siapa? Ya kepada kita, pada kaum muslimin, khususnya umumnya kepada manusia. Disuruh mengatakan apa? In kuntum tuhibbunallaha, jika kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Aku siapa di sini? Ya aku Rasulullah. Karena yang mengatakan tadi Rasulullah. Nah, anjane kau ikut cinta nangane Allah, manut nang aku. Nah, ini aja sudah merupakan perintah secara nggak langsung bahwa kita disuruh mengikuti Rasulullah. Dan mengikuti Rasulullah apa efek yang didapatkan? Dampak yang didapatkan apa? Lalu dilanjutkan oleh ayat itu, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbib. Sebenarnya yuhbibu, kok dibaca yuhbib, kok ditulis yuhbib berarti mati. Nah, dalam bahasa Arab namanya jazm. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan cinta kepada kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa. Jadi kalau kita mengikuti Rasul, Allah akan cinta kepada kita dan akan mengampuni dosa-dosa kita. Loh, diampuni, dicintai oleh Allah itu luar biasa. Punya pangkat namanya wali. Waliullah itu bukan orang yang kayak orang gendeng dah. Waliullah itu orang takwa. Ya karena begitu Rasul tadi. Karena orang kadang wali itu gitu loh. Kadang mudo, kadang jadi wali. Bukan. Wali itu orang takwa. Nah, ketakwaan takwa itu tandanya yang mengikuti Rasul, karena Rasul itu diutus oleh Allah untuk menyebarkan agama. Siapa mengikuti Rasul sama dengan mengikuti Allah. Ya, jadi dua ayat ini sebenarnya sudah memberikan petunjuk kepada kita bahwa kita itu wajib mengidolakan Rasulullah SAW dalam kehidupan, dan itu substansi kita memperingati Maulid Nabi tadi. Ya, jadi bukan layai. Mojokerto kena zamane Pak Ud, wali kota Pak Ud itu
Nek kan layar piro? 5.000 layar. Kayak ini lapangan luar biasa. Gede-gedean layar tuh. Substansinya enggak ada. Enak aja orang-orang yang beritahu. Monggo kita terapkan hukum Islam. Nek gelem. Enggak mau. Itu sebenarnya kamu kufuri sebagian ayat itu. Dia nggak sadar karena apa? Mereka dicekoki di doktrin Islam itu tidak seperti itu. Islam itu gitu, Pancasila itu. Kayak itu. Nah makanya kita harus bedakan Pancasila dengan Islam itu kayak apa bedanya. Nah ini yang penting bagi kita bahwa memperingati Maulid Nabi itu substansinya harus yaitu supaya kita bisa termotivasi oleh gerak sepak terjang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya?